Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Eka Haryodinata. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Di sini kita akan membahas pengertian, contoh, anggota dan bukan anggota himpunan, cara menjadikan himpunan, kardinalitas himpunan, dan nantinya ada soal latihan yang bisa kamu kerjakan. Yang pertama kita masuk ke pengertian. Himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda atau objek yang telah terdefinisi dengan jelas. Terdefinisi dengan jelas artinya kita dapat menentukan mana yang menjadi anggotanya dan mana yang bukan anggota. Seperti yang ada pada gambar sebelah kiri. Ini adalah kumpulan benda yang merupakan shampoo. Kita bisa kelompokkan menjadi kumpulan benda yang berwarna hijau, yang berwarna putih, yang berwarna kuning, dan lain sebagainya. Dan juga pada gambar sebelah kanan ini adalah produk minuman kemasan yang dijual di pasaran atau di toko-toko. Kita bisa tentukan mana kelompok benda yang berwarna merah, berwarna hijau, atau lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat contoh. 1. Kelompok siswa yang berbadan besar. Manakah dari contoh-contoh ini yang termasuk himpunan? Kita lihat yang pertama, ada berbadan besar. Bisakah kita menentukan mana yang menjadi patokan besar atau tidaknya sebuah badan? Jawabannya tentu tidak. Jadi, yang nomor 1 ini bukan termasuk himpunan. Yang kedua, kelompok remaja putri yang cantik. Cantik bukan merupakan sesuatu hal yang relatif. Karena cantik menurut si A belum tentu cantik menurut si B. Jadi ini juga bukan merupakan himpunan. 3. Kelompok hewan berkaki 2. Bisakah kita tentukan mana hewan yang berkaki 2? Jawabannya pasti bisa. Contohnya apa? Contohnya ayam, burung, itik, dan lain sebagainya. 4. Kelompok nama ibu kota provinsi di Indonesia. Kamu pastinya sudah belajar. Contohnya apa? Contoh, kelompok ibu kota provinsi Sumbar. Ibu kotanya adalah Padang. Terus ada lagi Pekanbaru, Jambi, Palembang, Jakarta, dan lain sebagainya. Contoh himpunan bilangan dalam matematika. Yang pertama ada himpunan bilangan cacah. Kamu udah pelajari. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Ada himpunan bilangan asli. 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus ada lagi himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan genap, himpunan bilangan bulat, serta himpunan bilangan prima. Nah, yang ini sudah kamu pelajari di bab tentang himpunan. Terus kita masuk ke cara menyatakan himpunan. Himpunan dapat dinyatakan dengan beberapa cara, dengan 3 cara. Pertama dengan enumerasi, kedua menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. 3. Dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contoh, kamu tahu ini foto siapa? Ya, ini adalah foto mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, kita bisa buatkan himpunannya. Himpunan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dilambangkan dengan huruf besar. Notasinya adalah huruf besar atau huruf kapital. Boleh dari huruf A sampai huruf Z. Tulis sama dengan buka kurung kurawal. Nah, ini namanya kurung kurawal. Tuliskan namanya semuanya. Terus tutup kurung kurawal. Contoh W sama dengan Muhammad Hatta, Sultan Hamengkubuwono IX sampai ke Yusuf Kala. Nah, jika anggotanya terlalu banyak, maka cukup kamu kasih koma, terus buat titik 3 buah. Ya, contoh berikut ini. Himpunan bilangan asli. Kita tulis A sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Karena banyak ya, tak terhitung. Tulis titik 3 buah lalu tutup kurung kurawal. Sampai sana, apakah kamu sudah paham? Ibu harap paham ya.
Kita lanjutkan. Cara yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi kita tuliskan sifatnya. Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi sifatnya di sini adalah bilangan ganjil kurang dari 1, lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan bulat. Cara yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Cara yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Kita tulis A sama dengan buka kurung awal, ganti dengan huruf X, ini boleh diganti dengan A sampai Z, garis lurus X kurang dari 6. Nah, ini dibaca A adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli. Cara yang kedua, P adalah bilangan prima antara 10 dan 40. P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Kita tuliskan dalam notasinya, P adalah himpunan X yang lebih dari 10. Kita baca dari tengah ya. X lebih dari 10 dan X kurang dari 40. X elemen bilangan prima. Selanjutnya ada anggota dan bukan anggota himpunan. Notasi untuk suatu anggota adalah seperti huruf E, tapi bukan huruf E. Ini dibaca elemen atau anggota. Yang bukan anggota seperti huruf E, cuman ada coretnya. Dibaca bukan elemen atau bukan anggota. Kita lihat contoh. Ini adalah gambar orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kita misalkan Ki adalah rukun Islam. Ki adalah anggotanya adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Jadi kalau kita tuliskan syahadat elemen Ki, artinya syahadat adalah anggota dari rukun Islam. Sholat elemen Ki, sholat anggota dari rukun Islam. Sampai ke naik haji adalah elemen dari Ki atau naik haji anggota dari rukun Islam. Contoh yang kedua, R adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 sampai 7. Dengan memperhatikan himpunan R, maka 1 adalah elemen R, 2 elemen R, 3 elemen R, dan 8 bukan elemen R. Kenapa 8 bukan elemen R? Karena 8 tidak termasuk anggota dari elemen R. Kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Berarti anggota tersebut kita hitung dan banyaknya hitungan tersebut disebut dengan kardinalitas. Kardinalitas himpunan A dilambangkan dengan NA. Contoh, A adalah bilangan prima yang habis dibagi 2. Jadi A anggotanya adalah 2. Jadi kardinalitas himpunan A adalah NA sama dengan 1. Nah, hanya ada 1 yang bilangan prima yang habis dibagi 2, yaitu 2. Dia adalah himpunan X, demikian sehingga X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli. Berarti dia anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita hitung ini semuanya adalah 5. Berarti kardinalitasnya adalah 5. Nah, berikut latihan yang bisa kamu kerjakan. 1, 2, ada 3 soal yang bisa kamu kerjakan. Sekian pelajaran kita hari ini. Selamat belajar, semoga sukses.